Prabu. Kenapa? Diceritakan, Sang Angling Dharma dalam pengembaraannya mencari para sesepuh sang pendekar perguruan Halimun Petak. Ia bertanya kepada seorang kakek tua yang menunjukkan arah jalan, kemana perguruan itu bersembunyi dari seorang perempuan, yang mana ia adalah si bungsu dari Rangga Suli yang telah tiada, yang bernama Nila Saroya, karena perguruannya hancur lebur, karena sang anak dari Rangga Suli tersebut telah memporak-porandakan akan padepokan dan berbuat semena-mena terhadap para tertua dari Halimun Petak, dan berkat informasi tersebut, Sang Angling Dharma pun mengetahui di mana letak persembunyian dari perguruan Halimun Petak, yang mana Sang Angling Dharma memberikan sekantung berisi uang yang banyak di dalam kantung itu. Dan sang orang tua itu terkejut melihatnya dan memanggil akan orang tua tersebut, sehingga sang orang tua itu mengembalikan akan uang tersebut, dan lagi Angling Dharma pun mengucapkan akan terima kasih kepada orang tua tersebut, sehingga orang tua itu mengagumi akan pendekar itu, yang belum ia kenal sedikit jua pun, karena sang pendekar itu memiliki tata krama yang baik, meskipun ia adalah seorang pendekar yang sangat muda. Karena darah muda itu biasanya ingin menang sendiri dan tidak mau kalah serta tidak menghormati orang tua. Ada urusan apa dia dengan para pendekar? Bagus. Kembalilah ke tempatmu. Ada apa, Banga? Maaf, Kakang. Ada seorang pendekar menuju kemari. Dari padepokan mana dia? Tidak jelas, Kakang. Yang pasti, dia bukan murid Nila Saroya. Apa? Jangan-jangan mata-mata, Kakang. Saya kira lebih baik semuanya menyebar dulu. Jangan keluar sebelum ada perintah dariku. Baik. Saya curiga dia mata-mata Nila Saroya. Saya dengar Nila Saroya masih terus mencari kita. Dia ingin melenyapkan seluruh murid ayahnya yang tidak mau ikut dengannya. Sebaiknya bubarkan dulu mereka. Semua bubar. Jangan muncul sebelum ku panggil. Angling Dharma pun sampai di kediaman para tetua perguruan Halimun Petak, yang mana sang pendekar itu awalnya diserang oleh sang Prabu Angling Dharma,
Mereka pun bertanya-tanya kepada sang pendekar itu, mengapa ia kemari dan kepada siapa ia menginginkan dan kemana arahnya pembicaraan tersebut. Sang pendekar pun menjawab, ia mencari Nila Saroya, dan ia bercerita banyak tentang sang Nila Saroya yang ia telah menghancurkan padepokan Sugaluh dan keluarga dari Empu Mahashura, serta mencuri benda padepokan Sugaluh dan mencuri kitab dari padepokan tersebut, sehingga sang Empu Mahashura dan keluarganya pun serta padepokannya hancur lebur tak tersisa. Sehingga ia pun sangat-sangatlah berambisi untuk membalaskan akan dendam dari sang Empu Mahashura. Dan pendekar tua dari padepokan itu pun merasa heran dengan pernyataan, dan ia menjawab ialah yang menolong Nila Saroya, dan diteruskan oleh sang Empu Mahashura, karena ia adalah murid dari padepokan Sugaluh yang sudah hancur tak tersisa, sehingga ia pun sangat-sangatlah bersalah membawa perempuan itu yang tidak tahu terima kasih ke padepokan tersebut, sehingga takdir yang menghancurkan padepokan Sugaluh melalui tangan sang perempuan Nila Saroya itu. Dan ia bertanya kepada tertua apakah boleh ia memerangi akan sang Nila Saroya. Mereka berkata silahkan saja, karena mereka sudah terputus akan kekeluargaan. Angling Dharma pun berterima kasih kepada sang para tertua dari perguruan Halimun Petak. Dan dia sendiri oleh pendekar biadab itu. Benar. Beberapa tahun sebelum dinyatakan hilang, memang dia ditugaskan Kakang Raga Suli untuk mencari seorang bocah yang diyakini sebagai keturunan Siwa. Kami sangat percaya bahwa perguruan yang memelihara anak tersebut akan menjadi jaya. Bagaimana pendekar bisa tahu? Saya sendiri yang menolong Nila Saroya. Dalam keadaan luka parah, saya bawa dia ke Sugaluh, dan Empu Mahashura bersedia mengobatinya. Tapi ternyata segalanya berakhir dengan sangat buruk. Empu Mahashura telah terpikat oleh kecantikan Saroya, lalu mengawininya. Sementara istri beliau Dewi Sintawati ditelantarkan. Bahkan difitnah dan dibuang di sebuah pulau. Pendekar, bagaimana dengan Empu Mahashura? Semula dia sangat bahagia. Apalagi Saroya mengandung. Lebih-lebih setelah melahirkan. Karena mengira anak lelaki yang lahir itu adalah putranya. Padahal ternyata anak itu adalah titisan Sudamani. Waktu dia. Selanjutnya waktu Empu Mahashura melakukan semedi di luar padepokan. Dahsyat Ria. Apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka padepokan.
Bukan itu istriku. Nila Saroya melarikan diri bersama adik tiri Empu Masyura sesudah dia mencuri kitab pusaka Sugalu. Kisanak mau menghukum Saroya. Saya merasa berdosa kepada Empu Masyura karena sayalah yang membawa perempuan itu untuk diobati di sana. Itu hak Kisanak sepenuhnya. Karena antara kami sudah tidak ada hubungan lagi. Dan persoalan yang menyangkut Kisanak ataupun perguruan Sugalu tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan Halimun Petak yang asli. Dan kamilah penerus dari perguruan itu. Terima kasih Kisanak. Di tempat lain, di suatu pulau terpencil, ada seseorang yang sedang mencari ikan di pinggir sungai. Dan ia pun terus fokus sehingga satu persatu dari ikan tersebut dapat ia tangkap untuk dimakan oleh sang pencari ikan tersebut. Sehingga sang pencari ikan itu terbelalak matanya ke sesuatu benda, yang mana benda tersebut adalah sebuah perahu dan di dalamnya ada seorang wanita yang mana wanita itu tidak sadarkan diri di dalam perahu tersebut, sehingga sang pencari ikan itu langsung menolong dan membawa sang perempuan tersebut untuk menolong akan wanita itu, sehingga ia pun sangat-sangatlah prihatin dengan keadaannya, yang sepertinya di kapalnya itu diterjang badai saat mengendarai perahu tersebut, dan dibawalah ia ke tempatnya di suatu pondok yang mana hanyalah dia seorang yang menempati akan pulau tersebut. Jangan takut, Nyai. Jangan curiga. Silakan dimakan. Sayur bayamnya diuyup dulu, Nyai. Silakan. Silakan, Nyai. Jangan ragu-ragu. Pelan-pelan, Nyai. Jangan sampai perut Nyai kaget. Nyai. Cukup dulu, Nyai. Usus Nyai masih terlalu lemah. Saya yakin sudah cukup lama tidak diisi makanan. Terima kasih. Kisanak telah menolong saya.
saya ada di mana ini? Nyai ada di gubuk saya. Begitu dia terbangun dari sakitnya, dia terkejut dan sembari merengek. Di manakah dia sebenarnya? Dan sang orang asing itu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, dan sang Dewi Sintawati pun mengingat apa yang terjadi. Sehingga ia merengek dan menangis. Jikalau teringat masa lalu yang menyakitkan hati bagaikan terisis loding atau disebut juga pisau, dan sang Aji Santa pun menghibur dia supaya tidak bersedih kembali. Sehingga sang Dewi Sintawati pun ternyata terhibur, karena Aji Santa pun juga telah kehilangan sang anak, sehingga ia pun sebatang kara, seperti ini, karena sang Aji Santa pun kehilangan putrinya gara-gara kecewa dengan sang ayahnya, kakek dari sang putrinya yang bernama lengkap Galiana Tantri. Saya terlempar kembali ke tanah yang telah menghancurkan hidup saya. Nyai, kalau boleh tahu, sebenarnya Nyai ini siapa? Tidak ada hal yang lebih menyakitkan dari dikhianati seorang suami. Perempuan itu telah berkomplot dengan adik tiri suami saya. Darpasura melihat kalian berpelukan. Bang, itu fitnah Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, Mereka bahkan tega memfitnah sampai saya dibuang di sebuah pulau. Dipaksa berpisah dengan anak yang paling saya cintai. prajurit, tangkap kedua itu. Buang ke Pulau Momongan. Tidak! Lalu, lari! Cepat! Tunggu! Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka! Saya dengar sekarang Nila Saroya menjadi pendekar yang tangguh di Padepokan Halimun Petak. Dia menggantikan Empu Ranggasuli, ayahandanya. Ternyata Kisanak tahu banyak tentang dunia persilatan. Saya yakin Kisanak juga seorang pendekar. Tapi kenapa menyendiri di tempat ini? Nama saya Aji Santa. Kita sama-sama berpisah dengan anak yang kita cintai. Saya terpaksa berpisah dengan anak saya yang bernama Galiana Tantri. Karena tidak ada kecocokan dengan kakek anak saya di Pulau Momongan. Kalapati. Nyai kenal beliau? Orang yang paling ditakuti bagi orang-orang hukuman dari Kadipaten Sugalu.
Semula saya pun akan dibuang ke sana. Tapi keburu ada badai yang menghempaskan perahu kami ke sebuah pulau. Dan mereka pun ingin keluar dari pulau tersebut untuk mencari anaknya yang mana mereka terlebih dahulu mengunjungi akan padepokan Sugalo. Keesokan harinya, di mana hari yang tenang dan terang mengiringi langkah mereka di perahu yang berlayar dengan tenang, sehingga Sang Aji Santa dan Dewi Sintawati pun mengarungi sungai dengan seksama, sehingga mereka pun berjalan dengan berbarengan dan sampai ke padepokan Sugalo, sehingga mereka menemukan akan padepokan Sugalo telah hancur dan berantakan. Saking berantakannya mereka pun terkejut dengan semua ini, karena seakan tidak percaya padepokan yang selama ini kuat, hancur lebur begitu saja, tanpa tersisa, sehingga Sang Dewi Sintawati pun menemukan tulisan bahwa Nila Saroya telah mengambil semuanya dari padepokan Sugalo, termasuk pusaka kitab padepokan Sugalo yang di dalamnya terdapat ilmu yang begitu langka, yakni ilmu pengetahuan tentang desenria. Padahal, ilmu itu dilarang penggunaannya dalam dunia persilatan, karena ilmu itu sangat-sangatlah berbahaya karena dapat menirukan akan semua jurus dari lawan, dan Dewi Sintawati pun menangis sambil bersumpah untuk merebut kembali akan kitab pusaka tersebut dan mengembalikan kejayaan padepokan Sugalo, karena ia menghancurkan padepokan Sugalo tersebut. Seperti telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Nyai,
Sugaluh Parwati, anakku. Bopo minta maaf padamu. Sebagai manusia, Bopo tidak luput dari kehilafan. Bopo telah tergoda oleh kecantikan Nila Saroya yang ternyata hatinya lebih busuk dari seekor serigala. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan Padepokan Sugalu. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka Padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah... Di tempat lain, Sang Prabu Angling Dharma mendatangi akan tempat Nila Saroya dan dihadang oleh Sang Darpasyura di Padepokan Halimun Petat, yang mana Sang Angling Dharma berbicara sambil ngebacot, sehingga Sang Darpasyura adik tiri dari Sang Empu Mahashura pun berpihak kepada Nila Saroya, yang mana ia berkhianat kepada Empu Mahashura. Sehingga Sang Ki Darpasyura merasa sangat marah karena terpancing dengan suara Angling Dharma yang menyakitkan hatinya. Sehingga ia melawan akan Angling Dharma. Ia pun bertarung dan dentingan senjata terdengar, akan tetapi Sang Empu Darpasyura tidaklah mampu untuk menghadapi Sang Angling Dharma, murid utama Padepokan Sugalu. Dan ia pun sangat-sangatlah terpuruk. Melihat hal yang demikian itu, Sang Nila Saroya pun turun gelanggang. Bagaimanakah kelanjutannya? Tonton di channel YouTube ini. Darpasyura, bagaimana nikmatnya menjadi seorang pengkhianat? Tutup mulutmu, Angling Dharma. Di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama di Sugalu, aku hanyalah bayangan Kakang Mahashura. Itu sifat syirik dan licik. Kurang ajar!